What's up guys? Welcome back to Garasi 19. Kita minggu kemarin ada kosong nih, 1 minggu kita habis liburan, libur lebaran. Jadi kita terpaksa kita kemarin nggak upload konten itu. Iya. Jadi, oh ya sebelumnya minta izin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Kali ini kita mau ngebahas soal motor. Ini sebenarnya motor udah lama dan tidak pernah terekspos. Ini kita throwback 2018. Kita mau ngebahas tentang Softail Evo tahun 97 bergaya bobber. Let's go. They gon' play it on repeat. Cash 100 milli check, I get paid just to breathe. Kill it 24/7 cause I slay in my sleep. Flames pipe down when I enter in the convo. Stay iced out when I'm chilling in the condo. See me stacking the loot, just pop the cap off the juice. Yeah, put some hats on the loop. So guys, this is the bike. Ini basicnya Softail Evo tahun 97 bergaya bobber. Jadi waktu itu nih customer gua namanya Pak Suhendra, dia datang ke sini. Sebenarnya gue tahu juga nih motor sebelumnya punyanya temen gua juga DJ Alwin namanya. Jadi Alwin itu dulu bergayanya Chicano banget deh, pelek 21 atau 23, stang tinggi banget pakai 20 kalau nggak salah. Nah akhirnya dibelilah sama si Pak Suhendra ini. Akhirnya dia minta untuk dibikin, gue pengen gaya bobber katanya. Gue bilang, wah transisi jauh banget Son. Iya. Dari motor yang kelihatannya gede banget, akhirnya kita tahun 97 kan frame-nya kan nggak terlalu besar, mesin pun juga kurang padat sebenarnya. Jadi kita berubahnya seperti ini kurang lebih. Jadi mesinnya Evo, buat teman-teman yang ngerti, yang paham, kelihatan banget mesinnya Evo tahun 97. Tapi kita semuanya di sini kita mix and match. Ada yang aftermarket parts, tetapi mostly ini kita bikin sebenarnya. Kayak body parts Custom kok. Custom. Kita custom, body parts semuanya custom, and then sampai ke foot pack-nya semua kita custom. Forward control kita custom. Culture banget yuk emang. Ininya kita custom nih. Gokil. Pipa ini. Karena pada tahun itu motor nggak ribet Son. Iya. Electrical nggak banyak, ya kan? Yang penting kan semuanya kita restorasi dengan baik, frame kita frame kita perukut ulang, pokoknya mesin copot semuanya kita perukut ulang, dan jadinya kurang lebih seperti ini. Nah kebetulan nih motor ini sebenarnya jadinya 2018, dan motor ini puji Tuhan, jadi waktu pas jadi gue janji sama Pak Suhendra kita mau ngebawa motor ini ke Custom Fest. Nah, di Custom Fest kita masukin kelasnya tuh kelas American Stock Custom. American Stock Custom, betul. American Stock Custom, jadi di kelas American Stock Custom itu jadi motor Harley yang sebenarnya tuh nggak terlalu apa ya Son ya? Sebenarnya ini kok sasisnya belum di. Sasisnya bener, sasisnya belum dipotong-potong apa segala macam. Everything is stock sebenarnya. Gitu. Jadi ini kan frame, sasis semuanya standar, tidak ada yang kita rubah, kita nggak potong apa-apa gitu. Jatuhnya nih jadi kayak ganti baju lah ya. Ganti baju, sampai swing arm kan semua masih standar. Bener, ini standar. So, jadi singkat cerita, ya to be honest waktu itu gue juga nggak pede San, ya kan, gue nggak pede, gue udah kita masukin, kita pajang hasil karya kita di sana. Sampai akhirnya singkat cerita hari Minggu tuh waktu itu kan acaranya Jumat Sabtu Minggu. Itu gue lupa tanggal berapa. Kayaknya ada deh di Ada. Terus udah gitu, udah gue datang pas pengumuman. Ya udah gue juga pengen tahu doang kan. Gue tungguin, gue liatin. Tiba-tiba pas dia kan sebutin tuh juara 3, juara 2. Juara satunya nama gue sampai gue nggak nyangka sendiri juga itu kan. Wah, ternyata menang. Jadi motor ini menang juara satunya American Stock Custom pada Custom Fest 2018. Tapi nggak nyogok kan?
Hah? You nggak nyogok kan? Enak aja. Enak aja lu. Nah, ini kebetulan nih motornya dari waktu kita abis juara, abis apa namanya pulang dari Jogja. Ini motor pertama kali yang lu bikinin videonya nih, San? Iya, pertama kali gue minta tolong lu bikinin videonya, sinematiknya, motor ini. Bener. So you guys bisa cek, coba deh cek di YouTube kita di playlist, cari The Energy. Link di atas. Nah, klik di atas ya. Iya. Oke. And then, jadi apa yang kita mau bahas dulu nih, San? Kayak biasa Kita dari depan. Ya. Dari depan ya. Oke. Di sini seperti lu semua lihat, gue pakai upside down. Nah, upside downnya ini sebenarnya ini bukan Öhlins, tapi ini Showa. Nah, ini sebenarnya lagi ini limbah moge. Nah, limbah moge ini gue set bekas Kawasaki Z1 ZX-10R. ZX-10R. Bener, ini yang dipakai MotoGP kalau nggak salah. Bener. Ya kan? USBK kali. SBK, sorry. USBK. Karena ini nih kan ada Iya, ininya, bener. gitu. Jadi untuk front end kita menggunakan ZX-10R custom 333, lalu Brembo, kita pakai kaliper Brembo di sini. Terus udah gitu, 333 tapi CNC itu kok? iya. Oke. Terus udah gitu disc brake ini Brembo juga 13 in. Cakep. Terus udah gitu double disc brake pakai kaliper Brembo. Nah, ini peleknya unik. Peleknya ini bukan aftermarket luar negeri sih sebenarnya. It's a local made. Ya, waktu itu kita bikin CNC juga. Peleknya gue pengen batang-batang aja. Jadi apa sih kayak gaya-gaya RSD bukan? No, bukan. Gaya-gaya T37. Oh. Kan batang-batang begitu aja. Kalau yang model baru sekarang ini ya kayak Run Max ya? Ya, Kayak gitu ya. gitu. Terus udah gitu. Nah, untuk bagian depan headlight ini kita bikin juga. So basically ini kalau misalkan kalian tahu ini passing light tapi yang gua gunakan untuk jadi headlight gitu loh. Jadi kalau misalkan lampu jarak dekat yang bawah, lampu jarak jauhnya atas nyala. Oke. Nah, ini kita custom CNC juga untuk ring lightnya. Jadi kita bikinin bracket di sini, akhirnya jadinya seperti ini. Kok? Mirip-mirip sama Smoky Red. Iya, tapi kok? Baik. Kok Andre mikir apa kok bisa kepikiran lampu double begitu? Karena gue bosen sih kalau pakai lampu 5/3/4. Dan waktu itu kan belum ada banyak pilihan lampu yang keren menurut Iya, gua. iya, Jadi, benar. I want something different. Karena terinspirasi dari pertama kali yang gue pakai lampu kayak gini kan gayanya Smoky Red. Oke. Gue suka, tapi kan kalau Smoky Red satu di sini, Iya, jadi iya, kayak iya. silang kan. Iya, iya. Nah, ini kan gue nggak mungkin samain, jadi gue pengen atas bawah gitu loh. Oke. Nah, untuk bagian handlebar, ini kalau kalian notice, ini muscle, V-Rod muscle punya bro. Oke. Ini V-Rod muscle punya. Sama yang itu nggak? Yang mana ya? Ya, enggak, itu beda. Oh, itu kayak drag bar ya dia? V-Rod muscle. Oh, V-Rod muscle, oke. Gitu. Terus udah gitu, untuk master rem atas, semua master rem atas, gue pakai performance machine. Ini pencetan, ini switch ignition. Ini ada start, ada sen. Di sini juga ada sen, ada lampu, high beam. Ini semua dari Moto Gadget. Ini grip Moto Gadget, sennya ada di sini. Ini N-bar. Kabel gas pakai apa kok? Kabel apa maksudnya? Kabel gas yang ini, Biltwell bukan? Ini ya, ini Biltwell. Ini Biltwell Biltwell ya? punya. Ini Biltwell. Oke. Gitu. Jadi konsepnya pengennya sih kayak perpaduan old school bike tapi modern. Gitu loh. Jadi old school, gaya bobber karena mesinnya tua kan, tapi kita pengen kasih perpaduan kayak elektrikalnya, pencetannya semua tuh canggih gitu loh. Modern klasik. Modern klasik. Kayak rumah, Bos. Oke. Nah, terus karena nih gua dari awalnya bagian depannya upside down-nya ada hijau-hijaunya. Ya, ZX ninja banget ya, Ini kan Kawasaki. Warna Kawasaki banget. Iya, 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 Dan ini kan iya. nggak mungkin gua rubah warnanya. Benar. Sayang gitu loh. Iya. Jadi kita warnain, kebetulan waktu itu si Pak Suhendranya gue pengen warnanya gelap. Nah, akhirnya gue came out dengan, gue suka banget sama warna birunya. Ini navy blue, dark blue banget dengan perpaduan warna silver. Di sininya ada apa namanya? Ada abu-abu. Nah, di sini juga ini kalau kelihatan nih kayak ada marble-marble gitu.
Itu. Apa flag itu ya? Ya. Sebutannya nggak Ini ngerti deh. hasil paint job dari Fahmi Free Flow. Ini keren banget sih menurut gue. Keren banget. Terus lalu menambahkan actionnya warna hijau di bagian mesinnya. Ini hijau, push rodnya hijau, sampai bagian sini hijau. Nah ini sebenarnya ini motor udah lama banget nggak dipakai San. Jadi balik dari pulang Jogja itu sama sekali nggak pernah dipakai sama orangnya, hanya simpen di rumah. Nah ini datang lagi karena this bike is for sale. Jadi gue mau rapihin, gue mau hidupin lagi, nanti mau dijual katanya rencananya. Karena dia sudah tidak bisa naik motor. Oh gitu. Gitu. Dia udah nggak mau naik motor lah. Oh. Nggak pernah dipakai juga. Oke. Terus ini nih, ini sebenarnya pas jadi keren banget. Warnanya tuh bukan chrome, bukan black tapi black chrome. Oke, black chrome. Ini black chrome nih. Ini cakep banget pas baru jadi, men. Di kamera udah nggak terlalu kelihatan. Iya, ini pasti nggak kelihatan. Ini kalau kita lihat aslinya, ini black chrome. Kayaknya di video yang lama mungkin ada deh kok ya. Ada, Ntar pasti kelihatan sih. Coba kita masukin. Ada, pasti kelihatan. Ini black chrome, di sininya hitam, ininya black chrome lagi nih. Tapi sayang banget nih, ininya sudah Tapet. Iya, tapetnya sudah dan rocker topnya udah ya karena umur kali ya. Iya sih. Ini udah agak ada boncel-boncel, udah baret-baret. Kayak nggak diurus ya. Iya. Sayang. Karburator gue pakai Mikuni. Nah, ininya juga gue pengen kelihatan yang lebih sporty sih. Iya, karena benar. bosen. Jadi gue bikin piping kayak gini, ini pakai KNN. Oke, mid control, custom made kita bikin sampai ininya semua kita bikin warnanya. CNC silver juga nih ya? Iya. Ini bubutan sih sebenarnya. Itu bubutan, Bubutan oke. biasa. Itunya kali ya. Iya, mesin standar, tidak ada yang kita apa-apain, hanya Mikuni aja, karburatornya, knalpot kita bikin. Ini custom Custom made. Ininya ceramic coating warna hitam gitu. Udah. Suspension belakang standar. Lalu body parts semuanya ini sebenarnya tangki kebagi dua nih, Sen. Oh gitu. Iya dong. Tangki kebagi dua. Karena di atasnya kelihatan ada kebagiannya gitu kan. Jadi kan otomatis gue harus bikin tank tracernya. Oke. Nah, tank tracernya supaya rapi, kesannya nyatu sampai belakang, ya kan? Iya. Jadi ya belakangnya kayak mirip-mirip Cafe Racer sih, cuman ya suka aja gue. Nah ini kelihatan nih Sen, coba nih catnya warnanya, kelihatan nggak? Kelihatan. Marble kayak gini, cakep banget. Perpaduan warnanya tuh kayak ini dark gray, navy blue, ada silvernya, garisnya silver. Kalau Fahmi Free Flow sih keren banget. Keren. Oke, what else? Jok ini custom made juga, ngikutin body ini. Nah, pada waktu itu gue ngerasa, masa iya warnanya hitam ya? Kayaknya aneh gitu menurut gue. Jadi gue cari nih, gue pengennya warnanya abu-abu pokoknya. Abu-abu dengan ada listnya warnanya hitam, jadinya seperti itu. Oke. Waktu baru jadi, warna abu-abunya keren banget. Tapi ini udah kotor aja, udah jadi warna kuning. Warna kuning. Gitu. Ban cooker ya. Ini pada zamannya sih. Pada zamannya sih orang pada nyari nih. Wah, Orang gila. nyari. Apalagi waktu zamannya gue sering bangun Sportster, Cooker semua. Gading Martin pakai, anak-anak Sportster Indonesia banyak banget yang pakai. Nah kalau sekarang kita nyari lagi bannya susah, nggak ada. Paling second ya. Iya. Belakang remnya kita pakai Brembo juga. Brembo P2 kalipernya. Ini disc brake-nya apa ya? Ferodo kalau nggak salah, gue lupa men. Oke. Ini disc brake Ferodo, ya kan? Udah, swing arm standar. Lalu lampu. By the way, sorry banget, ini motor karena baru sampai dan gua pengen banget ngeliput motor ini, pengen nge-review banget motor ini karena selama ini nggak pernah diekspos. Benar. Nah, ini pengen kita benerin. Jadi di bagian rem itu ini bracketnya kita custom nih. Bracketnya kita custom. Lalu lampu rem ada di sini. Ini nggak bisa nyala, sorry ya. Nggak bisa nyala. Ini lampu ada di sini. Tangannya minggir dulu bentar kok. Kita Ini udah agak kurang rapi nih bro. Sayang banget nih. Terus udah gitu lampu ada di sini juga nih. Oh, di axle nut cover. Axle nut scene covernya. Ini lampu. Jadi nyala LED, di sini LED. Lampunya hanya di situ. Sen kita hanya mengandalkan bagian depan. N-bar. N-bar ini ya. Gitu. Oke. Itu. Gitu aja
Jadi kalau ada yang mau komen, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you in the next video.